Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tak pernah meninggalkan sedetik pun dari hidup kita. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pertemuan pertama kita di Masjid Al-Amani. Alhamdulillah, semoga majelis ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita ini pernah ngaji, Pak. Bahwasanya kita pernah mengkhususkan waktu, menyempatkan waktu duduk di majelis hanya pengen mendengar pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin lebih paham ajaran agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini sampailah kita ke keistimewaan, kekhususan umatnya Nabi Muhammad, yakni kita yang ke-8. Apa itu? Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Thaminan, kaunul masihi Isa min afradi hadhihi al-ummah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad yang ke-8 yang disebutkan oleh pengarang kitab, yakni almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, adalah
di mana nantinya Nabi Isa alaihi salam itu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang salah satu umatnya ada nabinya. Bahkan nabi yang menjadi umatnya ini yaitu Nabi Isa alaihi salam mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat Nabi Muhammad, adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kaunul masih Isa min afradi hadhil ummah. Nabi Isa itu Pak sering disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan gelar Al-Masih. Ya, bahkan orang Nasrani juga nyebutnya Al-Masih juga. Ya, bahkan nama tahun mereka juga Al-Masihi, Masehi. Gitu ya. Kenapa Nabi Isa alaihi salam diberi gelar dengan Al-Masih? Al-Masih dalam bahasa Arab Pak yang menyentuh, yang disentuh atau yang menyentuh. Kenapa disebut itu? Menurut Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain juga adalah sepupu Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa itu kalau nyentuh orang sakit sembuh. Kalau nyentuh orang sakit sembuh. Nah, sentuhan ini bahasa Arabnya Al-Masih, sehingga beliau disebut dengan Isa Al-Masih, yaitu Nabi Isa yang sentuhannya dengan izin Allah dapat menyembuhkan penyakit orang yang disentuh. Walaupun ada pendapat-pendapat lain, ada yang mengatakan Al-Masih ini bahasa Ibrani, artinya Al-Mubarak, yang diberkahi. Ya, dan banyak versinya. Kemudian inna min afradi hadhil ummah nabiyyan 'aziman min ulil azmi wa huwa al-Masih Isa alaihi salam. Kata pengarang kitab, sesungguhnya di antara umatnya Nabi Muhammad ada seorang nabi yang sangat mulia, sangat agung. Beliau termasuk satu dari 5 rasul yang ulil azmi. Kita tahu Pak, nabi-nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu nanti dipilih Allah menjadi rasul, dan rasul itu jumlahnya 25. Dari rasul itu dipilih 5 lagi yang disebut dengan ulil azmi minar rusul, yaitu nabi-nabi yang ujiannya paling berat dan kesabarannya paling istimewa. Siapa saja mereka? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulil azmi ini ada yang jadi umatnya Nabi Muhammad. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Isa alaihi salam. Kapan Ustaz beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad? Begini Pak, fa innahu hina yanzilu yakunu min hadhihi al-ummati ittifaqan ma'a baqaihi 'ala nubuwwatihi. Kata beliau, ketika nanti Nabi Isa diturunkan Allah di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Kita tahu Pak, keyakinan kita orang muslim, Nabi Isa itu belum meninggal. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa itu tidaklah dibunuh, tidak juga disalib sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah angkat Nabi Isa alaihi salam, dan nanti di akhir zaman, di saat Dajjal sudah merajalela, memfitnah manusia, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Dan saat turun, beliau menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski beliau seorang nabi. Loh Pak Ustaz, berarti nabi terakhirnya bukan Nabi Muhammad. Kan akidah kita mengatakan nabi terakhir itu yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad. Tetapi kalau di akhir zaman diturunkan Nabi Isa, berarti nabi yang terakhir diutus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Oh tidak begitu. Kenapa? Karena Nabi Isa meski diturunkan di akhir zaman,
beliau turun tidak membawa risalah, tidak membawa syariat. Bahkan beliau turun dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun hanya mendapatkan tugas khusus untuk melawan Dajjal. Sampai sini jelas Pak ya? Oke. Wa idza nazala fa innahu ma yahkumu bi syari'ati nabiyina Muhammad. Nah, kata beliau, dan jika beliau turun, sungguh beliau nanti akan menegakkan hukum bi syari'ati nabiyina Muhammad, dengan syariatnya Nabi Muhammad. Fahuwa tabi'un li nabiyina, dan beliau menjadi pengikut untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa innahu yusalli ma'muman ma'a jama'atil muslimin. Bahkan Pak, ya salam, mulianya umat ini, hebatnya umat ini, istimewanya kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa nanti turun, dan kalau datang waktu sholat di akhir zaman nanti Pak, datang sholat waktu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, beliau sholat jadi makmum dan tidak galak jadi imam. Artinya apa? Beliau makmumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu Ustaz? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana perasaan kalian wahai umatku jika nanti Nabi Isa turun dan berada di antara kalian, sedangkan imam sholatnya bukannya dia, bukannya beliau, melainkan salah satu di antara kalian yang jadi imam sholatnya. Allahu Akbar. Kita ini ya mak ini rupanya kaget pacak jadi imamnya Nabi Isa. Entah keturunan siapa enggak tahu kayak gitu. Yang jadi imam itu. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim ditegaskan, fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhil ummah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih Muslim, ketika nanti Nabi Isa alaihi salam turun, pemimpin kita saat itu, pemimpin umat Islam saat itu akan meminta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, ta'al, kemari, sholli lana, salatlah untuk kami, jadilah imam untuk kami, ahlan wa sahlan, monggo silahkan jadi imam untuk kami. Siapa yang minta itu? Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam saat itu nanti. Kemudian fayaqul, Nabi Isa menjawab, la, enggak, inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya sebagian kalian di atas sebagian yang lain adalah pemimpin-pemimpin, dan itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat kalian, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, fa idza bi Isa fayuqal taqaddam fayaqulu liyataqaddam imamukum falyusalli bikum. Ketika nanti Nabi Isa turun dan berada di antara kaum muslimin, dikatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, engkau nabi yang Allah turunkan ke bumi ini, taqaddam, majulah, silahkan maju jadi imam kami. Nabi Isa menjawab, hendaknya imam kalian yang maju dan sholat menjadi imam kalian. Nabi Isa tidak galak jadi imam kita. Kenapa? Karena beliau ingin memuliakan umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa umat itu? Ya kita ini, Pak. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Ibnu Majah, inna Isa yaqulu lil imam salli fa innaha uqimat laka.
Kata Nabi Isa alaihi salam, beliau berkata kepada sang imam kaum muslimin saat itu, "Salli, salatlah, pimpin kami sebagai imam. Sesungguhnya salat ini ditegakkan memang untuk kamu." Yani untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, kesimpulannya, annal akhbar tawatarat bi anna Isa yusalli ma'muman yauma yanzilu khalifatan fil ummatil Muhammadiyah. Kesimpulannya dari banyak riwayat telah menunjukkan secara mutawatir, secara meyakinkan bahwasanya Nabi Isa kelak akan sholat sebagai makmum di belakang, ya, imam dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wa in kana wahidan min afradiha wa min atba'i nabiyha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa annahu rasulun wa nabiyyun karim. Dan meski Nabi Isa nanti merupakan satu dari bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tetaplah seorang nabi, seorang rasul, nabi yang mulia. Ya, artinya sifat kenabiannya tidak hilang lantaran beliau Allah jadikan sebagai pengikutnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir paragraf dalam kitab ini beliau menyebutkan lagi satu hadis yang akan menceritakan atau sedikit menceritakan apa sih yang akan dilakukan Nabi Isa di akhir zaman nanti. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Sebentar lagi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun di antara kalian seorang nabi, yaitu ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, hakaman muqsita, akan menjadi hakim, akan menjadi pemberi keputusan yang adil. Fayaksirus salib, beliau akan mematahkan salib-salib yang ada, yang mengatakan dia adalah disalib. Itu akan nanti salib-salib di dunia ini, Pak, akan dihancurkan semua oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam, ya, ingin menunjukkan bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wa yaqtulul khinzir, dan saat itu Nabi Isa juga akan bertugas untuk membunuh babi-babi. Jadi babi-babi itu mati galau itu, Pak. Ya, hewan yang namanya babi itu dia akan dibunuh. Wa yad'ul jizyah, kemudian Nabi Isa akan menetapkan jizyah. Jizyah itu semacam upeti, mirip-mirip pajak yang akan diterapkan kepada kaum non-muslim. Itu salah beberapa tugas yang ditugaskan Allah kepada Nabi Isa alaihi assalam. Wa yazidu hadzal ma'na wuduhan hadits Abdullah bin Mughaffal yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatihi. Akan turun Nabi Isa musaddiqan, memberikan pembenaran akan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di penghujung, Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki mengatakan, wa laysa fir rusul man yattabi'uhu rasulun amilan bi syari'atihi tarikan lisyar'i alladhi uhiya bih illa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyul anbiya. Kata beliau, tidak ada satu rasul pun dari 25 rasul itu, Pak, tidak ada satu pun seorang rasul yang diikuti rasul yang lain, yang mana rasul yang lain itu meninggalkan risalahnya, meninggalkan syariatnya lantaran ingin mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad, karena beliau Nabiul Anbiya, nabinya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keterangan yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad tentang keutamaan yang ke-8 dari umat Nabi Muhammad.
di mana Nabi Isa akan menjadi salah satu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Pak Ustaz, benarkah riwayat yang menyatakan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah agar dijadikan salah satu umatnya Nabi Muhammad? Karena disebutkan dalam riwayat ketika nanti beliau bertanya kepada Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapa kaki yang masuk surga duluan itu? Kata Allah, tidak akan masuk surga kecuali Nabi Muhammad dengan umatnya. Siapa Muhammad? Oh, ini Nabi terbaik, Nabi akhir zaman. Kemudian dikatakan Nabi Musa kemudian berdoa, ya Allah, jadikan aku bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang riwayat itu, Ustaz? Banyak di antara ulama yang menghukumi hadis itu hadis yang sangat lemah. Makanya beliau sendiri, pengarang kitab ini, tidak memasukkan itu sebagai satu keistimewaan. Ya, melainkan cukup menegaskan kalau Nabi Isa bahkan mutawatir meyakinkan akan turun di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat besar. Ya, tanda kiamat besar itu ada 10, Pak. Ada asap yang besar namanya dukhan, ada Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian nanti diutusnya Imam Mahdi, imamnya, pemimpinnya kaum muslimin saat itu yang menegakkan keadilan ke seluruh penjuru dunia. Saking adilnya sedekah saat itu ndak katik yang nerimo. Lah sugih galo, lah kaya galo, Pak. Nah, saat itulah turun Dajjal. Ya, dan saat itulah turun Nabi Isa alaihissalam. Dan sekali lagi Bapak Ibu, turun tidak membawa syariat sehingga beliau dikatakan sebagai nabi terakhir yang diutus Allah. Beliau hanya turun bahkan menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mendapat ilmu baru, alhamdulillah. Semoga Allah tambah apa yang ingin kita dapat dari informasi ini, menambah rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah kita ini Pak tanpa diminta, tanpa kita minta sama Allah, tapi Allah unjuk kita, jadikan kita menjadi umatnya Nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.